Swastiastu. Yang saya hormati Bapak-Bapak dari perwakilan masing-masing kuasa pengguna anggaran di lingkup Kabupaten Sumbawa Besar. Terima kasih, alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul bersama untuk melakukan beberapa kegiatan yang hal yang sifatnya sangat menurut kami itu perlu kita didefinisikan kembali dan perlu kita inventarisir kembali. Bapak dan Ibu semua, terima kasih juga kepada panitia sudah menyelenggarakan dan mengidentifikasikan pelaksanaan acara sehingga kita bisa menyampaikan di sini. Bapak dan Ibu semua, di sini saya memperlakukan tetap merupakan perwakilan dari masing-masing kuasa pengguna anggaran. Nah, sebagaimana hal yang kita sampaikan, ini perlu menjadi perhatian kita bersama Bapak dan Ibu bahwa di tengah kondisi lingkungan pandemi dan juga kondisi keuangan negara kita yang di sini yang sudah berjalan di sini perlu menjadi perhatian kita bahwa pengelolaan kas dan perencanaan kas menjadi sesuatu yang sangat urgen dan strategis untuk menjadi perhatian kita semua. Pertama dalam hal pelaksanaan DIPA dalam artian APBN, mungkin juga ada beberapa penyesuaian, sampai dengan posisi revisi terakhir, informasi yang ada di dalam masing-masing DIPA dari Bapak dan Ibu semua kelola di masing-masing satker, itu statusnya siap untuk dibayarkan. Sepanjang memang tidak ada lagi, misalkan nanti apakah akan ada refocusing atau yang lain, yang penting sepanjang di dana DIPA di masing-masing satuan kerja Bapak dan Ibu sudah tercantum di DIPA-nya sekarang, posisi revisi terakhir, itu siap, prinsipnya siap dibayarkan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwa kalau seandainya kita alokasikan dana semua tadi itu, belum berarti negara tadi sudah memiliki jumlah cash yang sama seperti halnya berapa total APBN. Jadi ini benar-benar semua sistemnya mengalir. Dalam artian komitmen yang sudah terbangun di DIPA diyakini akan siap untuk dibayarkan oleh bendahara umum negara, dalam hal ini Menteri Keuangan, dan di tingkat daerah nanti akan didistribusikan oleh masing-masing KPPN. Nah, untuk memastikan ketersediaan dana dan kesiapan penggunaan dana tersebut, kami sangat mengharapkan informasi dari masing-masing kuasa pengguna anggaran atau satuan kerja untuk kira-kira menginformasikan berapa rincian kebutuhan dana yang akan diperlukan tadi. Karena kita komit dalam artian penyediaan dananya akan diusahakan oleh di internal Kementerian Keuangan dan di Bendahara Umum Negara, tetapi kita harus dapat informasi detailnya, informasi dari masing-masing satuan kerja. Informasi tadi mungkin pada misalnya sudah tertuang ya di dalam halaman 3 DIPA yang nanti berisi berapa rincian-rincian permintaan yang akan dimintakan kepada Bendahara Umum Negara itu dalam setiap bulan. Dipisah itu per jenis belanja. Nah, dalam pelaksanaannya, informasi awal dari halaman 3 DIPA tadi perlu kami detailkan lagi dari masing-masing Bapak dan Ibu semua untuk lebih dirinci. Itu nanti akan ada distribusinya itu di tanggal berapa di masing-masing bulan tadi. Jadi jelas ya, ini berapa per tahun, kemudian berapa per bulan, kemudian nanti detailnya berapa per hari. Nah, itulah yang akan menjadi informasi identifikasi dari kami di Kementerian Keuangan untuk memastikan ketersediaan dana untuk bisa dibayarkan. Sampai dengan saat ini proses penyampaian informasi tadi itu di kami belum sampai pada kondisi kalau seandainya tidak dimintakan di informasi di dalam rincian perharinya tadi, kalau seandainya nanti mengajukan SPM akan kita proses gitu kan. Nah, kondisi sekarang belum sampai kaku sampai di situ. Mungkin dari sisi perencanaan kas itu sudah ada semacam buffering yang akan sudah kita tentukan berapa. Nah, melihat dari kondisi yang sudah berjalan seperti ini, kalau seandainya kita hitung nilai deviasinya berdasarkan penilaian kami, itu nilainya cukup besar. Dari masing-masing informasi data yang disampaikan kepada kami, baik secara bulanan maupun secara harian. Kalau secara bulanan,
itu Bapak dan Ibu semua nanti juga akan terdampak kalau seandainya deviasinya cukup besar terhadap dalam indikator kinerja pelaksanaan anggarannya, IPA-nya, kalau secara per bulan. Nah, secara per hari, itu nanti di setiap proses di kami itu pasti sudah ada reminder-nya. Itu begitu, misalkan ini ada Satker A. Satker A mengajukan hari ini misalkan permintaan pembayaran 20 juta misalkan. Ternyata di sistem kami itu sudah ada reminder-nya itu. Oh, Satker K ini, Satker tersebut belum mengajukan PDA. Nah, sampai dengan proses sekarang, kami melihat bahwa itu masih ada dalam hal toleransi di kami untuk bisa tetap memproses tenaga maksud. Dalam artian kami berharap nanti secara bulanan nanti datanya bisa deviasinya tidak. Nah, bukan berarti kita membanding-bandingkan dengan satker yang lain. Mohon maaf, pada kesempatan ini yang kita undang adalah teman-teman dari satuan kerja yang mungkin memiliki tingkat deviasi yang cukup besar. Jadi di sini kita dalam artian tidak bermaksud untuk ini ya, tapi ini perlu kita mitigasi Bapak dan Ibu semua. Dalam hal artian, saya minta bantuannya dari masing-masing Bapak dan Ibu untuk bisa memberikan kontribusinya dalam hal proses teknis penyampaian perencanaan kas, yaitu bermuara kepada dalam penyampaian rencana bulanan dan harian, berapa akan jumlah SP2D yang akan dicairkan tadi. Nah, saya berharap diskusi pada hari ini langsung mengkerucut kepada sifat teknis terhadap hal-hal yang harus nanti dilakukan oleh informasi yang kami minta dari masing-masing satuan kerja yang alamat ini diwakili oleh Bapak dan Ibu semua. Nanti di sini akan dibimbing oleh kasih perbendaraan, kasih Pak Almatfor, dan juga dari CSO kami, Jabat Fungsional Perbendaraan, Mas Taufik, untuk nanti bisa mengkerucut informasi apa yang harusnya dilakukan nanti. Nah, di sini saya sengaja menyampaikan bahwa inilah kondisinya di kita di sini, bahwa dalam rangka untuk memastikan ketersediaan alur penyediaan kas untuk penyaluran dana APBN tadi, intinya kami meminta informasi dari dana yang akan direncanakan dicairkan oleh masing-masing satuan kerja. Jadi pada prinsipnya ini semua sudah didelegasikan di tingkat kantor pusat pun dari Kementerian Keuangan juga sudah berkoordinir dengan masing-masing Biro Keuangan ataupun Sekretariat Jenderal dari masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, kita di bawah mencoba untuk mensinkronkan lagi terkait dengan opsi pelaksanaannya. Kami sangat berharap supaya Bapak dan Ibu bisa mempersiapkan kondisi ini semua, supaya nanti pada waktu pelaksanaan implementasi penuh, itu nanti jangan Bapak dan Ibu sudah terbiasa dalam hal proses perencanaan kas yang yang terinformasi, yang informatif dan mendekati kenyataannya. Nah, itu juga dimungkinkan namanya kita berencana, itu kan bisa ada periode-periode update-nya. Bukan berarti yang di awal bulan Bapak dan Ibu semua kasihkan harus saklek sebesar itu juga dimungkinkan ada proses updating-nya. Nah, yang kalau seandainya memang nggak ada updating-nya tadi ya syukurlah. Tapi kalau seandainya memang ada perlu di perubahan, namanya kita merencanakan kan tidak menuntut kemungkinan ada perubahan, itu nanti juga dimungkinkan ada tahapan-tahapan perubahannya. Jadi nanti saya minta bantuannya Pak Por, Pak Alvik, untuk bisa nanti kiranya bisa menyampaikan kepada teman-teman ini bagaimana posisi awal, bagaimana update bulanannya, kemudian kalau seandainya terjadi memang pergeseran perharinya itu sampai seperti apa nanti bisa dilakukan. Saya sekali lagi meminta support dan bantuan, dukungan dari Bapak dan Ibu semua untuk bisa kita benar-benar menjadikan APBN ini di era pandemi ini sekarang bisa nanti berkontribusi dalam proses untuk stimulus pelaksanaan proses pengembangan perekonomian. Nah, salah satu bentuk kontribusi kita tadi untuk memastikan ketersediaan alokasi dananya. Nah, itu semua bermula daripada informasi Bapak dan Ibu sampaikan kepada kita. Mungkin itu masukan dari saya, hanya menyampaikan kira-kira substansi inti dari rencana pelaksanaan diskusi kita hari ini. Kemudian saya nanti benar-benar berharap sangat bersifat teknis nantinya, supaya jelas apa yang harus dilakukan Bapak dan Ibu semua. Nah, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pelaksanaan BIMTEK untuk update proses pelaksanaan perencanaan kas dan penyampaian RPD secara bulanan dan harian di lingkup KPPN Sumbawa Besar untuk beberapa mitra strategis kami yang kita kumpulkan pada hari ini. Dengan ini nyatakan resmi dibuka. Demikian, terima kasih.
Saya mengharapkan supporting dan partisipasi dari Bapak dan Ibu semua bekerjasama dengan kami mengawal proses penyaluran dana APBN di lingkup wilayah kerja Kabupaten Sumbawa Besar. Demikian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Selamat mengikuti diskusi. Mungkin juga ada tenaga fungsional di sini. Saya lihat tadi ada Pak Subhan gitu. Saya bisa menegosiasikannya. Kemudian juga dari teman-teman beberapa yang sudah saya kenal di sini. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada Pak Ford dan ini saya mohon izin Bapak dan Ibu semua karena juga pada saat bersamaan saya diminta untuk ada proses Fitcon juga dengan Menteri Keuangan dan lingkup di PT SMI ya, dalam hal pengelolaan infrastruktur di berbagai wilayah. Terima kasih. Saya pamit ya, Pak. Terima kasih, Pak Adi. Saya buka juga. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, tadi ada sambutan sekaligus pembukaan secara resmi, secara simbolis kegiatan kita di pagi hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke materi, tapi mungkin ada sedikit Pak Wot yang perlu disampaikan terkait dengan PPDH dan FPD di tahun 2021. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, menjelang siang, suasana cerah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya untuk ikut kegiatan ini. Jadi ini beberapa satker Mas ya kita undang, jadi beberapa satker yang memang dari sebelumnya kita sudah ke PPDH ya, satker ternyata masih belum mengirimkan PPDH sprint. Jadi hari ini kita undang. Kemudian ada juga yang masih bolong-bolong, masih yang ada datanya juga masih bolong-bolong. Kemudian ada yang kebetulan di bulan Agustus ini belum melaporkan, tapi bulan sebelumnya rutin melaporkan. Jadi untuk reminder buat kita sama-sama nih Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai Pak Kepala bahwasanya PPDH itu salah satu fungsinya untuk menghitung tas kita tuh butuhnya berapa sih, kebutuhan realnya lapangan itu seperti apa. Karena yang ngebelanjain duitnya itu ya satker gitu loh. Kita hanya collecting data, ini dari apa yang kita kasih, berapa nih rencananya kapan-kapan mau dicairkan, agar kas Republik ini juga tetap aman. Jadi Bapak Ibu sekalian nanti langsung sama Mas Taufik. Jadi tadi diminta ya, juga sudah disampaikan pakai aplikasi. Jadi saya harap banget nih Bapak Ibu sekalian, jadi sambil dipandu nih kalau bisa ada aplikasinya langsung dimainkan saja, gitu kan, di aplikasi di SAS. Nanti setelah acara ini saya harap juga langsung diupload di sprint. Besok pagi kita akan lihat nih. Nanti kita lihat lah mana yang belum menyampaikan, mana yang sudah. Gitu. Jadi saya sangat berharap sekali bahwasannya hari ini sudah ada progres yang menyampaikan sampai dengan di sprint Mas ya. Jadi untuk baseline dari Januari sampai Desember itu sudah terbagi itu seperti apa. Nanti kalau ada update ya silahkan nanti update sesuai dengan produk-produk yang telah ditetapkan. Terasa itu Mas, langsung saja jadi biar lebih efisien dan langsung. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, dapat mengikuti. Terima kasih Pak. Oke Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ya terkait dengan praktek aplikasi SAS untuk menu PPDH dan RPD tahun 2021. Bapak Ibu sekalian, apa sudah data SAS-nya sudah disiapkan masing-masing yang terbaru? Sudah disiapkan Bapak Ibu ya? Jadi ini saya ambil sampling ya, sampling dari Satker MTS 1 Sumbawa. Jadi untuk PPDH dan RPD ini pada aplikasi SAS adanya di modul PPK. Ya, adanya di modul PPK di menu FPD harian seperti yang Bapak Ibu bisa lihat.
Ini tampilan ini muncul di tempat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, mungkin kita bisa langsung praktek ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk PPDH sendiri ada di RPD harian di modul PPK. Kemudian ada RUH data PPDH. Di undangan kami yang untuk 17 satuan kerja di Bapak Ibu sekalian itu ada tiga klaster ya. Yang pertama itu satuan kerja yang memang belum pernah mengirimkan data PPDH dari Januari sampai dengan Desember. Kemudian yang kedua, sudah pernah mengirimkan data PPDH ke KPPN melalui aplikasi Sprint, tapi tidak secara kontinu, tidak konsisten. Dalam artian, mengirim di bulan-bulan tertentu saja, entah itu di Januari, entah itu di Februari, Maret, April, gitu. Jadi tidak kontinu, tidak berkelanjutan. Jadi harapan kami, pengiriman data PPDH itu dilaksanakan setiap bulan. Minimal di pengiriman yang sekarang, Bapak Ibu mengirimkan untuk baseline data kami itu dari Januari sampai dengan Desember, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, terus yang ketiga, kategori ketiga satuan kerja yang sudah rutin mengirimkan data PPDH dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli, namun di bulan Agustus ini belum mengirimkan data. Nah, jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian yang belum pernah sama sekali mengirimkan PPDH atau yang sudah pernah mengirimkan tapi tidak konsisten tiap bulan, mohon untuk dilakukan pengiriman ulang. Nah, bagi Bapak Ibu yang memang belum pernah mengirimkan data PPDH, silakan untuk kelancaran kegiatan kita di siang hari ini, pagi hari ini, silakan dibuka aplikasi SAS-nya pada modul PPK ya. Nah, pada modul PPK di menu RPD harian ada RUH data PPDH. Nah, di sini sudah otomatis terisi data-data PPDH dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini kok data PPDH saya sudah terisi, padahal saya belum pernah melakukan pengisian. Nah, perlu saya sampaikan bahwa data PPDH yang default ini adalah data breakdown dari halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sekalian. Nah, data di halaman 3 DIPA itu merupakan data yang sifatnya perkiraan penarikan bulanan. Nah, pada aplikasi SAS ini, khususnya di modul PPK, terbreakdown lagi menjadi pertanggal di bulan tersebut. Nah, mungkin silakan Bapak Ibu melihat sendiri di aplikasi SAS-nya. Nah, ada beberapa hari yang sudah terisi. Nah, itu adalah hasil dari breakdown aplikasi halaman 3 DIPA, Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin ada yang bertanya, kita kan sekarang ada di bulan Agustus. Kita sekarang ada di bulan Agustus. Nah, apakah perlu kami mengirimkan untuk bulan-bulan yang sudah lewat? Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya seperti itu. Jadi jawabannya itu harus tetap Bapak Ibu kirimkan. Nah, terus selanjutnya Januari sampai dengan Juli kan saya sudah realisasi banyak SPM, banyak SP2D. Apakah saya harus menginput satu persatu lagi di sini? Jadi contohnya di tanggal 4 Januari itu ada 51 sekian jumlah SPM-nya. Nah, apakah saya harus mengkalkulasi ulang, menghitung manual, merekap ulang? Nah, untuk SPM yang telah lewat periode Januari sampai dengan Juli. Nah, jadi Bapak Ibu tidak perlu melakukan rekap manual untuk bulan-bulan yang sudah lewat. Di aplikasi SAS ini ada menu khusus, ini bisa Bapak Ibu lihat di bawah, ada tombol realisasi. Nah, tombol realisasi ini maksudnya apa? Realisasi ini adalah memunculkan seluruh SPM satuan kerja Bapak Ibu sekalian
di bulan Januari ya. Ini karena kita milihnya, kita choose-nya di bulan Januari. Bapak Ibu klik realisasi di sini. Nah, ini akan ada muncul notifikasi di sini bahwa angka-angka yang akan muncul di bulan Januari ini adalah data SPM yang telah tercatat SP2D-nya. Jadi Bapak Ibu ingat, SPM yang telah tercatat SP2D-nya. Jadi jika ada SPM yang belum sampai dengan proses catat SP2D, datanya tidak akan muncul di tanggal-tanggal tersebut di bulan berkenaan. Begitu ya Bapak Ibu ya. Sampai sejauh ini mengerti ya. Jadi untuk bulan-bulan yang sudah lewat, silakan melakukan penyesuaian dengan cara mengklik tombol realisasi. Kita coba realisasi tadi, oke. Nah, update penyesuaian realisasi PPDH telah selesai. Akan muncul angka-angka di contoh software yang saya bawakan di Zoom pagi hari ini. Ada nilai sebesar 31.457 sekian, itu adalah belanja di bulan Januari. Nah, itu SP2D-nya terbit di tanggal 4 Januari juga, entah itu mungkin belanja gaji, entah itu mungkin tunjangan kinerja apa yang notabene adalah belanja 51, begitupun ada 52 di tanggal 18. Nah, ini berarti ada mungkin ada LS atau ada GU di tanggal 18 bulan 1 begitu. Nah, setelah Bapak Ibu melakukan klik realisasi, jangan lupa untuk melakukan simpan, proses penyimpanan. Nah, oke. Lakukan proses yang sama di bulan-bulan berikutnya yang sudah terlewati. Jadi lakukan sampai dengan bulan Juli. Kita ulang lagi ya. Jadi Januari sudah selesai, sekarang Bapak Ibu lakukan hal yang sama di bulan Februari, sama klik realisasi. Oke. Nah, jadi yang akan muncul data-data di sini adalah data-data SPM pada bulan Februari yang telah Bapak Ibu catat SP2D-nya. Ingat, catat SP2D ya. Proses akhir dari data tersebut muncul di sini adalah telah tercatat SP2D-nya. Begitu. Jadi pastikan seluruh SPM, seluruh SPP, SPM telah sampai ke proses pencatatan SP2D sehingga bisa muncul di data PPDH bulan yang telah terlewati. Begitu. Oke, setelah oke, jangan lupa Bapak Ibu simpan. Oke, lanjutkan lagi untuk bulan Maret. Sama caranya, klik realisasi. Oke, kemudian lakukan simpan. Lanjut di bulan April. Mohon dipastikan data yang Bapak Ibu pakai di laptop atau di komputer yang dipakai adalah data memang di mana SPP dan SPM tersebut digunakan untuk merekam SPM dan SPP dan SPM ya. Oke, sama realisasi, kemudian klik simpan. Lanjut ke bulan berikutnya. Sama, stepnya sama, realisasi. Oke, selanjutnya disimpan. Oke. Lanjut di bulan Juli. Sama, realisasi. Oke. Simpan. Nah, untuk bulan Agustus sampai dengan bulan Desember, menu realisasi ini, tombol realisasi ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena Agustus sampai dengan Desember betul-betul baru berupa perkiraan. Kecuali sampai dengan tanggal 4 Agustus. Mungkin 4 Agustus ini ada SPM yang sudah terbit SP2D. Ya paling tidak kemarin lah, tanggal 3 Agustus. Nah, kalau tanggal 3 Agustus ada SPM yang sudah dicatat SP2D-nya, bisa menggunakan tombol realisasi. Oke, kemudian disimpan. Nah, tapi untuk tanggal 4
bulan 8 seterusnya sampai dengan Desember, Bapak Ibu silakan untuk melakukan pengisian manual. Ingat ya, melakukan pengisian manual. Dari contoh, oh ya, sebelum kita jauh, saya jelaskan lagi bahwa PPDH dan RPD ini bisa dilakukan pengiriman data, bisa dilakukan upload data, bisa melakukan update atau pemutahiran data itu paling lambat 1 hari sebelum 1 hari kerja sebelum Bapak Ibu menyampaikan SPM ke KPPN. Contohnya, besok tanggal 5 Agustus, Bapak Ibu ada belanja, ada SPM belanja barang 52. Ya, tanggal 5 ya, tanggal 5 Agustus, sebesar total SPM 52 itu ada sekitar 5 juta. Bapak Ibu tinggal klik aja, ketik aja 5 juta. Nah, udah otomatis ya, 5 juta di sini di tanggal 5 bulan 8. Nah, Bapak Ibu simpan. Oke, simpan. Nah, ini bisa dilanjutkan lagi untuk tanggal-tanggal berikutnya yang dalam artian perkiraan penarikan dana Bapak Ibu sekalian di bulan berikutnya. Nah, contoh di mana saya tadi bilang Bapak Ibu bisa melakukan update atau pemutakhiran data 1 hari sebelum. Nah, contoh di tanggal 9 Agustus ini ada 51 belanja 51 sebesar 55 juta. Tapi ternyata di hari H tanggal 9 Agustus nanti ternyata yang dibutuhkan bukan 55 juta. Contohnya cuma 50 juta. Atau sebaliknya, ternyata yang dibutuhkan malah lebih besar dari 55 juta. Contohnya 60 juta. Nah, itu bisa Bapak Ibu lakukan perubahan. Bapak Ibu tinggal ganti ya. Oke, 60 juta. Nah, ini untuk data PPDH tanggal 9 Agustus, paling lambat Bapak Ibu kirimkan perubahannya atau update-nya itu di tanggal 6. 1 hari kerja sebelum Bapak Ibu mengajukan SPM ke KPPN. Dalam artian contoh SPM tadi ini tanggal 9 bulan 8 ada belanja 51 atau kerja pegawai sebesar 60 juta, ini paling tidak Bapak Ibu menyampaikan ke KPPN lewat aplikasi Sprint itu pada tanggal 6 Agustus, 1 hari kerja sebelum. Nah, nanti disampaikannya melalui aplikasi Sprint, nanti kita simulasikan sama-sama ya, Sprint itu kayak bagaimana dan menu apa yang digunakan pada saat penyampaiannya. Oke, sejauh ini Bapak Ibu sudah ada gambarannya terkait dengan penginputan PPDH ini, sebelum kita lanjut lagi. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Jelas ya? Kalau jelas, ini kita tadi di bulan 8, lakukan pengisian lanjutnya ya, kira-kira di bulan 11, kira-kira di tanggal 11 berapa, 12 berapa, ini baru perkiraan aja Bapak Ibu. Sifatnya perkiraan, tapi mohon H-1 hari kerja sebelum SPM itu diajukan ke KPPN, betul-betul dilakukan pemutakhiran. Gitu. Nah, ini dari kita simpan ya. Kita simpan. Oke, nanti Bapak Ibu lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Tapi di bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember itu sudah tidak bisa menggunakan tombol bantuan realisasi. Karena memang belum ada realisasi, karena itu masih berupa perkiraan. Beda tadi yang Januari sampai dengan Juli, itu karena memang sudah ada realisasi. Bapak Ibu sudah menerbitkan SPM yang sudah dicatat SP2D-nya. Jadi silakan melakukan penginputan sampai dengan nantinya bulan Desember. Bulan Desember. Nah,
sebelum Bapak Ibu melakukan pengiriman, pastikan, ini yang paling pentingnya Bapak Ibu, pastikan di bulan Desember itu sisa pagu untuk 52, di luar 51 ya, mohon maaf, mohon dipastikan sisa pagu di luar belanja 51 itu harus 0. 0 itu menandakan bahwa total pagu sama dengan total PPDH atau rencananya dari Bapak Ibu sekalian. Jadi 0 itu sisa pagu 0 menandakan bahwa jumlah total pagu Bapak Ibu sekalian itu telah sama nilainya dengan jumlah PPDH atau jumlah perkiraan penarikan dana harian Bapak Ibu sekalian. Gitu. Mungkin ada yang bertanya, kenapa di sini ada 52-nya di bulan Desember, kenapa dia minus 5 juta? Karena tadi saya ambil contoh ya, di bulan Agustus tadi, di bulan Agustus tadi saya menambahkan 5 juta di sini. Ini kalau saya hapus, kemudian saya simpan. Oke, kita cek di bulan Desembernya. Nah, ini sudah kembali 0. Kalau khusus untuk belanja 51, tidak masalah jika minus. Tidak masalah jika minus. Tapi jangan plus. Kalau plus itu berarti masih ada pagu punya Bapak Ibu sekalian yang belum direkam PPDH-nya. Silahkan direkam di tanggal-tanggal sesuai dengan rencana penarikan dari Bapak Ibu sekalian. Gitu. Tapi kalau 51, sisa pagu diperbolehkan minus, karena memang untuk belanja pegawai, pagunya memang diperbolehkan minus sampai dengan nanti di akhir tahun. Nah, Bapak Ibu, sejauh ini penginputan PPDH ada masalah, bisa mengikuti semua ya? Oke, ini baru penginputannya ya. Baru penginputan. Nah, setelah dipastikan di bulan Desember, sisa pagu selain 51 itu sudah 0, Bapak Ibu silakan keluar dari menu RUH PPDA. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sebentar. Ada lagi yang namanya menu, masih sama di RPD harian. Di RPD harian ini ada, tadi kan RUH data PPDA. Untuk menginput data PPDA per tanggal dan per bulannya. Kemudian ada lagi cetak, kalau Bapak Ibu mau melakukan pencetakan data PPDA silakan, tinggal masukkan periode berapa, contoh di bulan Agustus. Proses. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan pencetakan sendiri. Ini menggambarkan berapa proyeksi, berapa estimasi penarikan Bapak Ibu sekalian di bulan Agustus. Oke. Nah, selanjutnya ada menu RPD atau Renkas di atas 5 miliar. Nah, ini mungkin kalau dari daftar Satker di pagi hari ini, kayaknya agak kecil kemungkinan ya, ada pengajuan SPM di atas 5 miliar. Nah, kalaupun ada, Bapak Ibu tinggal melakukan perekaman, masukkan tanggal RPD-nya berapa, kemudian jenis belanjanya, kemudian berapa rencananya. Dipastikan khusus untuk RPD di atas 5 miliar, itu paling tidak Bapak Ibu menyampaikan ke KPPN 3 hari sebelum SPM tersebut diajukan ke KPPN. Ini jika asumsi nilai pengajuan SPM-nya itu di atas 5 miliar ya. Mungkin untuk satker yang kami undang di hari ini mungkin kecil kemungkinan ada pengajuan SPM di atas 5 miliar. Satu SPM-nya. Oke, jadi kita skip dulu ya untuk yang RPD harian ini. Yang di atas 5 miliar. Oke. Selanjutnya ada menu kirim PPDH atau RPD ke KPPN.
ini mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, bagi satuan kerja yang belum pernah mengirim, PPDH dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, mohon dipastikan nantinya sebelum melakukan pengiriman di bulan Desember, sisa pagu di luar 51 itu harus 0. Saya ulangi lagi, sebelum melakukan pengiriman mohon dipastikan bahwa sisa pagu di luar belanja 51, 52, 53, kalau punya lagi belanja sosial 57, belanja lainnya 58, kemudian dipastikan bahwa sisa pagunya sudah 0, kecuali 51 itu bisa minus, tapi tidak boleh plus. Itu 51. 51 saya tekankan lagi bisa minus, tapi tidak bisa positif, tidak bisa plus dia. Jadi paling tidak untuk 51 harus 0 atau dia minus. Di luar 51 itu harus 0 sisa pagunya. Karena kalau tidak 0, tidak bisa melakukan proses pengiriman. Kita coba ya Bapak Ibu sekalian. Kita coba melakukan pengiriman. Ini bulan 1 sampai dengan bulan 12. Untuk satuan kerja yang belum sama sekali melakukan pengiriman PPDH, silahkan dicentang dari bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian pastikan bahwa file atau folder yang dituju untuk membentuk ADK PPDH itu adanya di drive C, kemudian foldernya aplikasi SAS 2021, kemudian subfoldernya RPDH. Kita coba lakukan proses pengiriman ya, Bapak Ibu. Oke, kirim data selesai. Nah, kita cari di folder tujuan tadi ya. Di C, kemudian aplikasi SAS 2021, kemudian cari folder RPDH. Ini ada RPDH. Nah, ini ada 12 file. Kenapa ada 12 file? Ini menandakan dari bulan Januari, dari bulan 01, 02, 03 sampai dengan bulan Desember. Gitu. Untuk tahap awal silakan lakukan pengiriman dulu sepanjang tahun dari Januari sampai dengan Desember. Oke. Setelah melakukan pengiriman, terbentuk ADK file untuk PPDH. Nah, untuk menyampaikan ke KPPN caranya bagaimana? Caranya itu dengan melalui sprint dari Satker Bapak Ibu sekalian. Saya coba buka. Contoh ya, sprintnya di sini. Sebentar. Oke, saya coba pakai pinjam user dulu ya buat simulasi. Dengan ini menggunakan user sprint masing-masing ya, masing-masing dari satuan kerja Bapak Ibu sekalian. Oke. Nanti uploadnya di sprint ya, di sprint. Login. Nah, setelah tampilan utama sprint
bisa Bapak Ibu akses. Untuk menu upload data PPDH itu sendiri adanya di menu ini ya, Bapak Ibu sekalian, di menu PPDH, kemudian submenu upload ADK, PPDH, dan RPD Satker. Nah, di sini ya, di menu ini ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, Bapak Ibu tinggal tambahkan, tinggal upload caranya. Di pojok kanan ini ada tanda plus. Silakan Bapak Ibu klik. Oke, kemudian di choose filenya ya, di choose Bapak Ibu choose filenya, arahkan ke yang tadi di C, aplikasi SAS 2021, kemudian folder RPDH. Nah, di sini tadi ada 12 file ya, yang menandakan 12 bulan dari Januari sampai dengan Desember. Silakan diupload satu persatu, dimulai dari bulan 1. Yang menandakan itu bulan 1, Bapak Ibu tinggal lihat di nama filenya. Filenya di sini ada rpdh_01, itu menandakan bahwa ini adalah file pengiriman PPDH bulan 1 sampai dengan bulan 12. Jadi pengiriman dilakukan per bulan ya, satu persatu. Oke, Bapak Ibu tinggal upload. Begitu. Ulangi cara yang sama, choose file lagi untuk bulan 2, bulan 3 sampai dengan bulan Desember. Begitu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah melakukan pengiriman, untuk melakukan monitoring data bisa melihat di menu monitoring PPDH Satker. Di sini, nah ini tinggal Bapak Ibu bisa lihat mau ditampilkan bulan apa. Contoh kita mau tampilkan di bulan Agustus, silakan ditampilkan. Nah ini di Satker yang saya ambil contoh ini ada pengiriman di bulan Agustus sebesar sekian juta di tanggal 1 untuk belanja 51, untuk belanja 52, kemudian ada belanja 51 di tanggal 2 bulan 8 begitu. Nah, ini kita sudah sampai dengan pengiriman. Nah, begitu Bapak Ibu telah melakukan proses pengiriman, nanti kami akan cross check lagi di sini Bapak Ibu sekalian. Cross check dengan apa? Dengan data SPN yang Bapak Ibu ajukan. Begitu. Jadi kalau umpama contoh tadi di bulan Agustus kemarin ya, contoh kemarin Satker MTS 1 ini menyampaikan PPDH tanggal 3 Agustus itu ada belanja 51 sebesar 48 juta. Kami cross check lagi nanti, apa betul ada SPN di tanggal itu. Nah, kalau ternyata tidak ada SPN di tanggal 3 bulan 8, otomatis berpengaruh ke deviasi. Nah, otomatis berpengaruh lagi di nilai IPA Bapak Ibu sekalian. Gitu. Makanya, seperti yang saya sampaikan tadi, jika ternyata di besok hari ada RPD yang telah Bapak Ibu, ada PPDH yang telah Bapak Ibu kirimkan, yang ternyata itu batal, atau malah nilai PPDH-nya, nilai SPN-nya lebih besar daripada nilai PPDH yang pernah diajukan, maka segera lakukan pemutahiran, segera lakukan update data, minimal 1 hari kerja sebelum pengajuan SPN tersebut. Begitu. Nah, kemudian jika ada update, contohnya di Agustus ya, di Agustus ini dari tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 31 Agustus ada pemutakhiran data, ada revisi, ada update data PPDH. Yang cukup diajukan adalah bulan Agustus saja. Itu jika tadinya sudah mengirimkan dari Januari sampai dengan Desember ya. Jika Bapak Ibu belum pernah sama sekali mengirimkan, jadi awalnya, data awalnya silakan kirim terlebih dahulu secara keseluruhan dari bulan Januari sampai dengan Desember. Untuk pemutakhiran entah itu di bulan Agustus, September, Bapak Ibu nanti tinggal mengirimkan bulan berkenaannya saja. Begitu.
Mungkin dari segi aplikasi mulai dari penginputan PPDH, FPD, kemudian sampai pengiriman ke aplikasi Sprint, mungkin saya rasa cukup pemaparannya ya, dari simulasinya mungkin akan lebih jauh nanti di sesi diskusi atau tanya jawab ya, apalagi kalau Bapak Ibu di grup tadi saya mohon untuk menyiapkan laptopnya, siapa tahu bisa langsung Bapak Ibu praktekkan, kemudian langsung mengirim datanya ke Sprint, biar kami cek apakah data yang Bapak Ibu kirim telah betul-betul masuk ke Sprint APBN. Mungkin saya buka sesi diskusi dulu ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, atau malah ada yang menemukan permasalahan pada saat melakukan penginputan data atau pengiriman data ke Sprint, silakan di-sharing. Kalau memang bisa, nanti kita share screen di sini sama-sama biar kita tahu di mana letak permasalahannya. Mungkin sekian dari pemaparan materi dan simulasi dari saya. Mohon dimaafkan, kita beralih ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Mana Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan terkait dengan Sprint, terkait dengan SAS, terkait dengan PPDH? Jika ada pertanyaan, karena harapan kami hari ini sudah bisa terkirimnya datanya, minimal dari Januari sampai dengan Desember. Untuk pemutakhirannya bisa dilakukan H-1 sebelum SPM diajukan ke KPPN. Gimana Bapak Ibu sekalian, apa ada yang mau didiskusikan, ada yang masih kurang paham? Ya, Oh Pak. ya, Pak. Ya, Pak Subhan, silakan Pak. Dari Kemenag. Terima kasih Pak. Terkait dengan pengiriman, saya tidak memperhatikan dari dari bulan-bulan sebelumnya, apakah itu sudah terrealisasi atau belum gitu Pak. Jadi yang saya kerjakan, contoh kayak bulan Agustus ini, saya sudah mengirim keempat-empatnya DIPA, kemarin saya upload. Nah, kemudian yang bulan-bulan sebelumnya saya tidak memperhatikan gitu, Pak. Nah, jadi apakah harus saya mengirim ulang di bulan Agustus ini gitu, Pak? Termasuk terkait dengan realisasi yang sebenarnya gitu. Menurut tadi kita klik realisasi itu, Pak, gitu. Soalnya saya kemarin sudah mengupload sih yang bulan Agustus gitu. Keempat-empatnya DIPA. Kemudian cuman saya tidak memperhatikan realisasi yang sebenarnya sesuai dengan SP2D gitu loh Pak. Apakah harus saya kirim ulang lagi perbaikan itu gitu Mas Pak. Makasih Pak. Terima kasih Pak. Sebentar saya. Jadi terima kasih Pak Subhan atas pertanyaannya. Tadi yang ditanyakan untuk monitoring PPDH untuk bulan-bulan yang telah terlewati ya, berarti di periode Januari sampai dengan Juli. Nah, terkait dengan hal ini, Pak Subhan bisa melakukan langkah-langkah yang tadi saya jelaskan, mulai dari Januari sampai dengan Juli, silakan lakukan proses, sebentar saya arahkan dulu ya, Oke. Pak Subhan, sama yang saya jelaskan tadi, silakan melakukan proses realisasi ya dari Januari. Jadi Pak Subhan tinggal klik realisasi, kemudian disimpan ya, dan ulangi sampai dengan Januari, Februari sampai dengan bulan Juli Pak. Nah setelah dikirim, setelah melakukan proses realisasi, kemudian proses simpan Januari sampai dengan Juli, silakan lakukan proses pengiriman ulang, Pak Subhan ya. Jadi melakukan proses pengiriman ulang dan syukur-syukur jika Pak Subhan melakukan update kembali untuk bulan Agustus, gitu. Siapa tahu di Agustus itu ternyata ada perubahan lagi ya Pak Subhan ya. Mungkin Pak Subhan di Agustus itu
ada beberapa tanggal yang sudah terisi, namun ternyata ada setelah mencapai atau mendekati tanggal-tanggal tersebut ternyata ada pergeseran, entah itu malah bertambah nilainya atau malah tanggalnya yang digeser atau nilai SPM-nya Ya. malah berkurang, itu silakan dilakukan update datanya lagi, update pemutakhiran nilai-nilainya lagi, kemudian lakukan pengiriman kembali Pak Subhan, begitu. Jelas ya, Pak? Pengirimannya cukup di bulan kita klik Jika kolom-kolom itu. ada pemutakhiran Pak, pemutakhiran itu cukup di bulan berkenaan saja. Gitu. Oh. Contoh Pak Subhan kan, anggap Pak Subhan kan sudah mengirim nih dari Januari sampai dengan Desember kan, tapi ternyata masuk di bulan Agustus ini ada pergeseran di Agustus. Nah, cukup yang Agustus saja yang Bapak Subhan kirimkan ke Sprint. Gitu. Selain tadi tentunya melakukan memastikan bahwa dari Januari sampai Juli sudah ada realisasi, itu dikirim ulang lagi nggak masalah kalau yang itu Pak. Oh, saya siap. Oke, makasih Pak. Jelas ya Pak Subhan ya. Siap, makasih Pak. Mungkin dari satker yang lainnya, khususnya mungkin satker yang sama sekali belum melakukan pengiriman. Ada beberapa satker yang belum melakukan pengiriman dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Mungkin saya boleh tahu kendalanya di mana ya, Bapak Ibu sekalian ya. Kalau Pak Subhan tadi dari Kemenak KSP mungkin sudah ada beberapa bulan ya yang dikirimkan ya. Jadi mungkin yang bolong-bolong atau ada perubahan silakan dikirim kembali. Karena di monitoring kami ada juga beberapa satker yang mengirim tidak kontinu, tidak konsisten. Jadi cuma mengirim di bulan-bulan tertentu, entah itu di bulan Januari, bulan Februari saja atau bulan Maret. Nah, untuk satker yang masuk di kategori ini, silakan melakukan pengiriman kembali secara keseluruhan dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Begitu. Gimana Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya terkait dengan PPDA ini? Karena kami harapkan besok data PPDA-nya untuk ke-17 satuan kerja yang kami undang di sesi hari ini sudah melakukan pengiriman ke aplikasi Sprint. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ada yang perlu ditanyakan kembali? Baik itu proses penginputan, kemudian proses pemutakhiran atau proses update data atau proses pengiriman ke Sprint. Kalau melihat data kami, halo. Ya. Mau bertanya sedikit nih Mas Taufik. Oh iya, dari KPU ya Bu ya? Iya. Mengenai yang pada bulan Desember itu kan 52-nya harus 0 ya. Betul sekali. Nah, itu kan kami otomatis bulan-bulan sebelum Desember itu mengejar angka 0 di 52. Itu kan harus kalau di PPD hak saya di aplikasinya itu hampir tiap tanggal gitu harus terisi karena mengejar angka 0 di Desember. Bagaimana dengan misalnya ternyata realisasinya nggak sesuai dengan rencana, apa itu kan katanya tadi mempengaruhi nilai IKPA ya? Iya, betul. Nah, itu gimana Mas Taufik? Oke, jadi sebentar Bu ya, saya share dulu. Nah, jadi ini di bulan Desember, tadi yang saya sampaikan bahwa sisa pagu ini harus sama dengan 0. Dalam artian begini, maaf Bu Ewi ya, dalam artian bahwa jika ternyata pada akhir tahun itu sisa pagu masih ada ya, gitu ya, tanyanya ya. Iya. Nah, jadi enggak, ini ya.
ngejar Desembernya itu kan 0 nih Mas. Otomatis kan bulan-bulan sebelumnya itu kita ngisi rata-rata di 52 ini terisi semua pada semua tanggal gitu loh. Oh Untuk iya, mengejar 0 di Desember, ya. Lalu betul. kami mengirimkan bagaimana jika ternyata realisasi atau SPM tidak sesuai dengan rencana yang kami kirimkan yang terisi semua itu. Kan ngaruhnya Betul. ke IKPA ya, kayak gitu. Ya, betul. Jadi begini Bu, yang dimaksud dengan yang tadi saya sampaikan bahwa ada pemutahiran. Jadi begini, contoh di bulan Agustus, di tanggal besok ya, di tanggal 5 Agustus, Iya. contohnya di 5 Agustus, ternyata Bu Ewi ini pernah mengirim PPDH di tanggal 5 Agustus itu mungkin di tanggal mungkin di 52 ada sekitar 10 juta. Contohnya gitu ya Bu ya. Ternyata hari ini ketahuan ternyata bukan 10 juta. Entah itu bisa 20 juta. Itu bisa hari ini dilakukan update Bu. Atau malah besok itu yang harusnya Ibu sudah mengirimkan tanggal 5 bulan 8 itu 10 juta di belanja 52 ternyata batal. Itu bisa langsung dihapuskan. Jadi langsung aja dihapus Bu, angka-angka itu langsung dihapuskan di sini, dinolkan, kemudian dikirim khusus untuk bulan Agustus saja, begitu. Nah, itu makanya bisa dilakukan pemutakhiran sebelum hari hanya, paling lambat 1 hari, begitu Bu. Nah, tapi tetap pada saat pengiriman data tetap dipastikan di Desember itu nanti tetap 0 untuk pengirimannya. Tapi kalau pengirimannya ini Bu, yang sisa palu 0 di akhir Desember itu ini bukan jadi indikator penilaian IKPA-nya. Yang jadi indikator penilaian IKPA-nya itu Bu, akurasi antara berapa yang telah Ibu sampaikan di bulan atau di tanggal tersebut dengan realisasi di kenyataannya. Begitu, itu yang masuk sebagai indikator IKPA, bukan yang ada di sini, yang di sisa palu 0. Ini hanya untuk sistemnya aja, begitu. Tapi yang menjadi indikator nanti perhitungan itu adalah berapa yang Ibu sampaikan, di sprint melalui PPDH dengan kenyataan berapa SPM yang Ibu sampaikan di tanggal-tanggal dan bulan tersebut. Begitu. Oke. Jelas Bu Ewi ya? Iya. Makasih Pak Mas. Ya Bu. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Masih ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, kami mohon paling lambat besok ya, Bapak Ibu yang kami undang ada 17 satker, ini telah mengirimkan data PPDH-nya melalui aplikasi Sprint-nya. Khusus untuk yang belum pernah melakukan pengiriman, mohon dilakukan pengiriman dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Untuk yang sudah pernah melakukan pengiriman, mohon dilakukan update, kemudian mohon untuk melakukan pengiriman yang di bulan Agustus ini. Intinya, satuan kerja yang sudah melakukan pengiriman Januari sampai dengan Desember, yang sudah pernah, kami tunggu untuk update datanya. Gitu. Cukup jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Tadi sudah mulai dari penginputan sampai dengan pengiriman data ke Sprint. Oke, jadi kami tunggu besok, paling lambat besok ya. Semua datanya sudah kami terima. Untuk pemutakhirannya itu bisa dilakukan kapan saja. Yang penting 1 hari kerja sebelum SPM itu diajukan ke KPPN. Mungkin demikian ya, Bapak Ibu sekalian, sosialisasi dan bimbingan teknis terkait dengan
PPDH dan FPD di tahun 2021. Besar harapan kami bahwa Bapak Ibu nantinya telah melakukan pengiriman data melalui aplikasi Sprint, dan terlebih lagi data yang Bapak Ibu sampaikan merupakan data yang valid, data yang sekiranya akan tepat atau akurasinya tepat antara pengiriman perencanaan data, penarikan dana dengan nantinya realisasi yang akan disampaikan ke KPPN berupa SPM. Saya mewakili kepala kantor yang kebetulan ada kegiatan Zoom dengan kantor pusat, mengucapkan permintaan maaf ya Bapak Ibu sekalian jika sepanjang acara ada kesalahan, ada tutur kata baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon maaf. Kita bertemu lagi di kegiatan-kegiatan Zoom berikutnya yang diselenggarakan oleh KPPN Sumbawa Besar. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.